Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyaning Tias dengan NIM 152020118, praktikan pada mata kuliah berpraktikum IFB 303 Teknik Multimedia kelas A tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum teknik multimedia, yakni pada pertemuan kelima mengenai max time awal. Jadi, max time awal itu sendiri adalah kita diberikan suatu kondisi untuk memulai program tersebut bisa secara sinkronus, yakni menggunakan max time awal selama beberapa waktu tertentu, biasanya dalam second, atau juga kita bisa menjalankannya secara asinkronus menggunakan button. Oke, jadi di sini sudah diberi modulnya, tugasnya yakni di sini timeline tree-nya terdapat 5 button, yakni button C1 hingga yang terakhir yakni C5, serta diberikan rentang waktunya yakni 0 detik, 10 detik, dan 15 detik. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa unsur pada media, yakni terdapat unsur teks, audio, lalu terdapat gambar 1 dan gambar 2, selanjutnya video 1, musik, dan video 2. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk memulai teks, audio, gambar 1, dan video 1, serta musik ini bisa dilakukan secara sinkronus menggunakan max time awal. Jadi kita ketika ingin memulai program tersebut, kita bisa menunggu selama 10 detik untuk memulai menampilkan teks, audio, gambar 1, video 1, ataupun musik. Namun untuk musik sendiri ini adalah sifatnya sinkronus, jadi tidak bisa menggunakan button. Tetapi beda halnya dengan ketika kita ingin menampilkan teks ataupun audio, kita bisa menggunakan button C1. Namun untuk mengakhiri teks ini kita tidak bisa karena di sini sifatnya adalah sinkronus. Jadi teks tersebut dari detik ke 0 hingga detik terakhir akan muncul terus. Selanjutnya di sini ketika kita mengaktifkan button C1, maka kita juga akan mengaktifkan button C3 di sini. Jadi C3 ini nanti fungsinya ketika button C1 tersebut dijalankan, maka akan mengaktifkan C3. Nah, C3 ini nanti fungsinya akan mematikan yakni audio, gambar 1, dan video 1. Tetapi untuk gambar 1 dan video 1, kita juga bisa menjalankannya secara asinkronus menggunakan button C2. Nah, selanjutnya di sini bagaimana caranya kita untuk menampilkan video 2. Video 2 itu bisa kita tampilkan secara sinkronus menggunakan max time awal dengan menunggu jeda waktunya selama 15 detik, atau kita bisa juga menggunakan button C5. Namun video 2 tersebut adalah sifatnya sinkronus di sini. Ini simbol sinkronus, di mana video 2 tersebut ketika kita telah memulainya menggunakan button ataupun secara asinkronus, kita tidak bisa menghentikan video tersebut. Begitupun dengan gambar 2 juga munculnya secara sinkronus pada detik ke-15, tidak bisa menggunakan button. Namun gambar 2 tersebut bisa kita hide atau kita sembunyikan menggunakan button C4. Nah, untuk programnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini seperti biasa kita insert layer aja. Lalu di sini terdapat button C1 yakni untuk menyalakan audio dan menampilkan teksnya. Selanjutnya button C2 tersebut adalah untuk menampilkan poster dan video, di mana poster tersebut adalah poster pertama. Selanjutnya C3 tersebut adalah untuk mematikan audio, hide poster yang pertama dan video yang pertama. Sedangkan yang button C4 ini untuk mematikan musik dan meng-hide poster kedua, sedangkan C5 ini adalah on video 2. Nah, di sini pada timeline tree, yakni ada penggunaan button dan ada secara sinkronus, di mana ketika kita telah menjalankan unsur dari media tersebut secara sinkronus, maka button tersebut fungsinya akan enable. Enable-nya adalah false. Nah, maksudnya enable false itu sendiri adalah ketika kita telah menjalankannya secara sinkronus menggunakan max time awal, maka button-button tersebut ketika kita klik, maka tidak akan berfungsi.
Oke, di sini akan saya tunjukkan untuk action script-nya, yakni sebagai berikut. Yang pertama di sini kita importkan yakni Flash Utils Timer, ini adalah library untuk timernya. Selanjutnya di sini pada line ketiga stop, di mana kita akan menstop atau menghentikan semua aktivitas pada program ini atau aplikasi ini. Nah, untuk pick 1 alpha sama dengan 0, ini maksudnya adalah untuk menyembunyikan gambar pertama. Pick 2.alpha sama dengan 0 juga untuk menyembunyikan gambar kedua. Fit 1.alpha sama dengan 0, yakni menyembunyikan video 1. Selanjutnya fit 1.stop, yakni menghentikan video 1 terlebih dahulu, di mana ketika kita menjalankan program tersebut, maka video 1 dan video 1 tersebut akan berhenti dan visibilitasnya tidak akan terlihat. Begitupun dengan video 2 dan teks juga maka akan disembunyikan terlebih dahulu. Di sini saya membuat variabel yakni delay 1, delay 2, dan delay 3, serta delay 4, yang mana delay 1 ini selama 10 second untuk teks dan audionya. Selanjutnya delay 2 juga selama 10 second untuk gambar 1 dan video 1. Delay 3 selama 10 second untuk musik. Dan yang terakhir yakni delay 4 selama 15 detik jedanya, yakni untuk gambar 2 dan video 2. Selanjutnya di sini juga terdapat variabel yakni background audio sama dengan new audio, di mana audio ini merupakan nama instance name dari audio itu sendiri. Selanjutnya di sini variabel speech audio sound channel, di sini di mana speech audio ini merupakan variabel untuk mengolah library sound channel tersebut. Begitupun dengan musik tersebut akan disimpan pada variabel background musik. Selanjutnya musik sendiri di sini ini akan menjalankan yang namanya library sound channel. Jadi library sound channel itu sendiri akan disimpan pada variabel musik. Untuk memuat teks tersebut, maka kita juga harus membuat yang namanya variabel, yakni bebas aja sebenarnya, tapi di sini saya menggunakan variabel namanya load.txt, di mana kita menggunakan library URL loader sama dengan new URL loader. Selanjutnya di sini kita tulis lagi nama variabelnya, yakni load.txt.addEventListener, event complete, load.txt, di mana load.txt ini merupakan nama dari fungsinya. Selanjutnya di sini load.txt.load dalam kurung new URL request, lalu kita masukkan nama file dengan format txt tersebut. Di sini saya menggunakan format nama filenya yakni DESC. Atau description, yakni yang mana nantinya URL request ini akan meminta akses file txt tersebut. Lalu di sini terdapat function untuk memuat teks tersebut, yakni di sini nama instance name-nya yang telah saya gunakan yakni text.txt sama dengan i.target.data, yakni fungsinya untuk menempatkan txt ke text tool yang kosong. Lalu untuk add child-nya kita masukkan lagi instance name-nya dalam sebuah tanda kurung. Pada baris ke-35 yakni delay 1.addEventListener, yakni timer event, lalu kita buat nama fungsinya yakni maxtime 1. Lalu delay 1.start ini untuk memulai fungsi maxtime 1. Selanjutnya fungsi maxtime 1 tersebut akan dijalankan, yakni yang pertama delay tersebut akan berhenti. Ketika delay-nya dijalankan, maka teks tersebut akan muncul. Selanjutnya juga audio tersebut akan muncul, yakni memulai audio. Nah, tetapi ketika kita telah menjalankan fungsi delay tersebut, maka tombol C1 tersebut akan enable. Enable-nya adalah false, atau istilahnya akan disable. Begitupun dengan yang delay kedua, di sini saya menggunakan function yakni namanya maxtime 2. Selanjutnya fungsi maxtime 2 tersebut akan menjalankan gambar pertama, memunculkan gambar pertama, lalu memunculkan video 1, memainkan video 1. Begitupun ketika delay kedua tersebut telah jalan, maka C2 tersebut akan disabled atau enable-nya sama dengan false. Jadi ketika kita klik, maka tidak akan berfungsi lagi yang tombol C2-nya.
Selanjutnya untuk yang max time 3, di sini fungsi max time 3 untuk delay ketiga, yang mana ini akan memainkan musik tersebut. Untuk delay keempatnya sendiri, di sini fungsinya adalah max time 4 fungsinya. Maka function max time 4 tersebut akan menjalankan gambar kedua, yang mana nilainya adalah 1 ini, berarti kita memunculkan gambar kedua, lalu video yang kedua tersebut juga akan ditampilkan serta dimainkan. Selanjutnya ketika delay 4 telah berjalan, maka tombol C5 tidak akan berfungsi lagi. Nah, untuk tombol C1, C2 hingga C5 ini merupakan fungsi dari button C1 hingga C5. Dimana ketika di sini most event click, yang mana ketika kita klik button C1 tersebut dan belum menyampai waktu delay-nya, maka teks tersebut dan audio tersebut akan dimainkan, atau akan muncul teksnya dan audionya tersebut akan dimainkan. Selanjutnya, ketika kita mengklik button C2 tersebut, maka gambar pertama dan video tersebut akan muncul dan dimainkan videonya. Untuk yang selanjutnya, yakni ketika kita mengklik button C3, maka audio tersebut akan dihentikan. Gambar 1 akan disembunyikan, serta video 1 tersebut akan disembunyikan juga dan akan dihentikan. Untuk selanjutnya, yakni button C4, ketika kita mengklik button C4, maka musik tersebut akan berhenti dan gambar kedua tersebut akan disembunyikan atau akan hidden. Yang terakhir, yakni button C5, di mana ketika kita mengklik tombol C5 tersebut, maka video 2 tersebut akan muncul dan video 2 tersebut akan dimainkan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Kita coba dulu program ini menggunakan sifat sinkronus, yakni menggunakan max time awal. Are you ready? This March, Disney invites you to the most magical event of the year. You shall go to the ball. A live-action retelling of the classic fairy tale about a servant stepdaughter who is abused by her jealous stepmother and stepsisters after her father dies. Never dream. I can't drive, I'm a goose. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Nah, untuk Cinder videonya wench, sendiri, dirty kita Ella. bisa Cinderella. Untuk yang selanjutnya akan saya coba menggunakan metode asinkronus, yakni menggunakan button. Are you ready? A live-action retelling of the classic fairy tale about a servant stepdaughter who is abused by her jealous stepmother and stepsisters after. To tell you a secret. Become a princess. Story Where's the leaf? as you never dreamed. I can't drive, I'm a goose. She'll merely be your stepmother. You have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Yes, stepmother. Oh, you needn't call me that. Madam will do. Cinder wench, dirty Ella. Mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.